Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvin Maulida Fajar Cahyani, NIM 19191060127 dari Prodi Teknik Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan georeferencing, koreksi geometrik, dan juga rektifikasi. Yang pertama, kita akan membahas georeferensi atau georeferencing. Georeferencing adalah sebuah proses untuk memberikan atau mendaftarkan informasi koordinat dan proyeksi pada peta cetak atau raster. Tujuan dari georeferensi sendiri yaitu tanpa acuan koordinat dan sistem proyeksi, peta cetak atau raster ketika diinputkan ke dalam aplikasi GIS, maka lokasinya akan salah. Selanjutnya, terdapat dua sistem koordinat dalam GIS sendiri. Yang pertama yaitu Geographic Coordinate System atau sistem koordinat geografi. Untuk memudahkan dalam menentukan sistem koordinat yang akan digunakan, bisa ditandai dengan penggunaan degree atau derajat pada sistem koordinat geografi. Kelebihannya dapat menganalisis secara mudah. Kekurangan dari Geographic Coordinate System yaitu tidak dapat menghitung luasan atau panjang pada sistem GIS, dan jika perhitungan tersebut dilakukan, tingkat error yang dihasilkan pun akan tinggi. Kemudian yang kedua yaitu Project Coordinate System atau sistem koordinat proyeksi. Untuk memudahkan dalam menentukan sistem koordinat yang akan digunakan, bisa ditandai dengan penggunaan meter pada sistem koordinat proyeksi. Kelebihannya lebih detail karena satuannya meter, sehingga luasannya bisa dihitung dengan mudah. Kekurangannya yaitu karena satuan yang digunakan adalah meter, sehingga hanya bisa menganalisis satu kawasan saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan koreksi geometrik. Koreksi geometrik adalah proses menyesuaikan koordinat piksel pada citra dengan koordinat bumi dalam bidang datar. Koreksi geometrik sesungguhnya melibatkan proses georeferensi karena semua sistem proyeksi sangat terkait dengan koordinat peta. Tujuan dari koreksi geometrik yaitu yang pertama, koreksi geometrik pada citra digital harus dilakukan karena kemungkinan satelit melakukan kesalahan perekaman cukup tinggi atau biasa disebut dengan distorsi geometrik. Yang kedua, untuk mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh gerak sapuan penjelajah dan satelit, gerak perputaran bumi, dan faktor kelengkungan bumi yang mengakibatkan pergeseran posisi terhadap sistem koordinat referensi. Selanjutnya, sebelum melakukan koreksi geometrik, analisis harus memahami terlebih dahulu tentang sistem proyeksi peta. Untuk menyajikan posisi planimetris, ada sejumlah sistem proyeksi. Untuk Indonesia sendiri, sistem proyeksi yang digunakan adalah sistem proyeksi UTM atau Universal Transverse Mercator dengan datum DGN 95 atau datum geodesi nasional. Untuk tingkat internasional, DGN 95 sesungguhnya sama dengan WGS 84, sehingga penggunaan WGS 84 sama dengan DGN 95. Kesalahan atau distorsi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, kesalahan internal yang disebabkan oleh konfigurasi sensor. Yang kedua yaitu kesalahan eksternal. Yang pertama, kesalahan internal yaitu contohnya yang pertama, pembelokan arah penyinaran. Kedua, abrasi subsistem optik. Yang ketiga, scanning sistem tidak linear. Kemudian kesalahan eksternal. Yang pertama, perubahan ketinggian wahan dan satelit. Yang kedua, perubahan posisi wahana terhadap objek. Yang ketiga, rotasi bumi. Dan keempat adalah kelengkungan bumi. Prosedur koreksi geometrik. Yang pertama, memilih metode. Dilakukan setelah mengetahui distorsi geometrik dan tersedianya data referensi. Yang kedua, penentuan parameter. Menggunakan parameter kalibrasi atau titik kontrol tanah. Yang ketiga, cek akurasi dilakukan dengan verifikasi atau validasi.
Yang keempat, interpolasi dan resampling untuk mendapatkan citra geocode yang akurat. Kesalahan dalam koreksi geometrik diwakili dengan nilai root mean square error atau RMSE yang didapatkan setelah melakukan kegiatan koreksi geometrik. Nilai RMSE yang baik adalah di bawah 1 piksel, sehingga kesalahan tidak lebih dari setengah dari resolusi spasial suatu citra. Kemudian saya akan menjelaskan rektifikasi. Rektifikasi sendiri adalah proses transformasi data dari data yang belum mempunyai koordinat geografis menjadi data yang akan mempunyai koordinat geografis atau georeferensi. Data yang sudah direktifikasi selanjutnya dapat ditumpang susunkan atau overlay dengan beberapa data lain yang sudah terektifikasi lebih dulu, seperti data raster atau image, atau foto udara, citra satelit, atau peta scan dengan data spasial di dalam GIS. Untuk keperluan rektifikasi citra satelit, dibutuhkan beberapa koordinat titik kontrol lapangan sebagai bagian dari titik sekutu. Koordinat titik kontrol lapangan ini dapat diperoleh dari pengukuran langsung di lapangan dengan GPS atau interpolasi dari peta dasar yang sudah ada. Rektifikasi. Untuk hasil rektifikasi yang baik, Anda harus menyebarkan secara merata titik kontrol dibandingkan dengan hanya Untuk hasil rektifikasi yang baik, Anda harus menyebarkan secara merata titik kontrol dibandingkan dengan hanya memisahkannya dalam satu area. Beberapa alasan untuk melakukan rektifikasi, antara lain yang pertama, untuk membangun basis data sebuah pemodelan SIG. Yang kedua, untuk mengidentifikasi sampel yang mengacu pada koordinat peta. Yang ketiga, untuk membuat peta foto yang berskala tepat. Yang keempat, untuk keperluan tumpang susun atau overlay sebuah citra dengan data vektor. Yang kelima, untuk membandingkan sebuah citra dalam berbagai skala. Yang keenam, untuk meningkatkan ketepatan hitungan, jarak, dan luas pada citra. Yang terakhir, untuk membuat mozaik citra. Lalu, apa bedanya georeferensi dan rektifikasi? Georeferensi adalah proses penyamaan sistem koordinat dari peta ke citra, dari citra ke citra maupun dari peta ke peta. Kemudian rektifikasi sendiri adalah proses transformasi dari suatu sistem grid ke dalam grid yang lain menggunakan persamaan polinomial tertentu. Georeferensi dari citra ke citra tidak terektifikasi kalau citranya sama-sama belum direktifikasi, dan sebaliknya, bila salah satu citra sudah direktifikasi, maka georeferensi citra ke citra sama dengan rektifikasi. Jadi, proses rektifikasi citra dengan peta akan meliputi proses georeferensi, karena sistem proyeksi berkaitan juga dengan sistem koordinat. Selanjutnya, saya akan membahas langkah-langkah proses georeferensi. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi ArcMap. Selanjutnya, kita tambahkan file peta yang akan kita proses georeferensi. Di sini ada add data. Selanjutnya kita kita tambahkan file BWP perajikan. Kita tambahkan. Kemudian di kotak ini ada kalimat unknown spatial reference, yang artinya referensi spasial belum diketahui. Selanjutnya, kita harus melakukan proses georeferensi tersebut. Kita klik OK.
Dalam proses georeferensi ada dua syarat utama. Yang pertama, harus diketahuinya sistem koordinat. Terlihat di sini sistem koordinat yang digunakan yaitu WGS 1984, search pakai UTM, dan zona 49S. Kemudian jika sistem koordinat ini tidak diketahui, kita bisa mengikuti koordinat pada peta. Seperti ini menunjukkan bahwa peta ini menggunakan sistem UTM. Kemudian syarat yang kedua, adanya titik koordinat. Syarat yang kedua, diketahuinya titik kontrol. Titik kontrol sendiri adalah wilayah-wilayah tertentu pada layar informasi spasial yang sudah diketahui koordinatnya secara pasti. Seperti di sini sudah diketahui titik kontrolnya yaitu dengan tanda plus ini. Tanda plus ini nantinya dijadikan sebagai titik kontrol pada sistem georeferensi. Titik kontrol ini juga bisa disebut sebagai perpotongan grid koordinat. Selanjutnya, sebelum kita melakukan proses georeferensi, kita harus mendefinisikan sistem koordinat sesuai dengan sistem koordinat yang kita ketahui dari layar yang akan dilakukan proses georeferensi. Untuk mendefinisikan sistem koordinat, kita lakukan langkah berikut ini. Yang pertama, kita klik layer, kemudian klik kanan, kita pilih properties, selanjutnya kita pilih koordinat sistem. Di sini ada dua istilah. Yang pertama, geographic coordinate system. Ini ditujukan jika layer yang akan di geoprocessing memiliki sistem koordinat geografik. Kemudian di sini ada projected coordinate system. Jika layer yang akan di geoprocessing memiliki sistem koordinat terproyeksi, misalnya UTM. Kita pilih yang projected coordinate. Selanjutnya kita pilih UTM. Selanjutnya kita sesuaikan dengan sistem koordinat yang sudah kita ketahui tadi. Kemudian kita pilih WGS 1984, kemudian short ini. Kemudian kita cari WGS 1949S. Kemudian sudah kita pilih seperti ini. Kita klik OK. Sebelum kita mengklik OK tadi, angka-angka ini menunjukkan tidak memiliki satuan meter. Kemudian setelah kita mengklik OK tadi, satuan ini berubah menjadi meter. Kemudian jika kita memiliki geographic coordinate system, maka satuannya menjadi decimal degree. Langkah selanjutnya, menetapkan titik koordinat yang akan di geoprocessing. Minimal diperlukan 4 titik kontrol. Semakin banyak titik kontrol, maka semakin baik. Sebelum melakukan proses georeferencing, kita munculkan dulu toolbarnya dengan cara kita klik customize, pilih toolbar, kemudian kita pilih yang georeferencing. Sudah muncul seperti ini. Kemudian sebelum kita melakukan proses georeferencing, kita harus melihat di sini apakah namanya sudah sesuai. Karena jika pada layer di sini memiliki lebih dari satu data, kita harus mengeceknya lagi karena ditakutkan nanti adanya tertukar filenya. Kita lakukan proses georeferencing dengan cara kita zoom seperti ini, kemudian kita zoom in lagi tanda plus ini agar gambar yang dihasilkan itu lebih akurat. Seperti ini, kemudian kita pilih di sini add control point, kemudian kita harus tepat berada di tengah sini.
agar lebih akurat. Kita klik kiri 1 kali, kemudian kita kembalikan ke posisi awal agar kita bisa melihat titik koordinat yang akan kita masukkan. Seperti ini, kemudian kita klik kanan, input X dan Y. Kemudian di sini kita ganti dengan yang sudah ada di peta, yaitu 828. Kemudian di sini 194. Kita klik OK. Kemudian akan muncul layar seperti ini. Kemudian untuk mengembalikan peta yang tadi, kita di sini klik kanan 1 kali. Kemudian kita pilih zoom to layar. Sudah muncul titik kontrol yang satu ini. Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan titik kontrol ini yaitu kita tidak boleh sembarangan mengeklik karena nantinya akan menjadi kesalahan titik kontrol. Misalnya seperti ini. Seperti ini kan berarti namanya kesalahan titik kontrol. Untuk menghapusnya kita bisa cancel point. Kemudian kita lanjut kepada titik kontrol yang kedua. Titik kontrol yang benar yaitu berada di tengah-tengah tanda klik ini atau perpotongan koordinat agar menunjukkan bahwa titik kontrol kita itu akurat. Harus pas berada di tengah. Kita klik, kemudian kita kembalikan ke awal. Kita klik kanan, input X. Titik kontrol ini tidak boleh terkumpul atau mengelompok hanya pada satu sudut layar. Diusahakan harus tersebar seperti ini. Di sini saya menggunakan 4 titik kontrol. Selanjutnya kita evaluasi titik kontrol kita dengan cara pilih di sini link view table. Terlihat di sini total RMS error-nya kurang dari 1. Ini menunjukkan bahwa titik kontrol tadi sudah lebih akurat. Jika nilai titik kontrolnya lebih dari 1, maka kita harus mengulanginya. Kemudian transformasinya kita ubah menjadi adjust. Kemudian jika nilai RMS error mendekati 0, itu artinya penempatan titik kontrol kita sudah makin akurat. Langkah selanjutnya yaitu update georeferencing untuk menetapkan titik kontrol tadi. Di sini kita pilih update georeferencing. Kenapa harus diupdate? Karena sebelum penetapan titik kontrol tidak akan tersimpan, sehingga ketika menutup aplikasi ALMAP sendiri, kondisinya akan kembali ke posisi awal yang belum melalui proses georeferencing. Begitulah langkah-langkah yang dapat saya jelaskan di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.